kembali lagi di podcast Interaksi. Podcast yang membahas tentang interior dan juga arsitektur by Arianko. Nah, apa sih Arianko? Buat teman-teman mungkin ada beberapa yang baru join. Iya. Udah nih episode kedua ya. Iya, kita udah episode kedua. Udah episode kedua. Nah, teman-teman, Arianko itu sebuah komunitas arsitektur dan juga interior yang domisilinya sih sekarang di Bandung, dan ya bisa teman-teman lihat juga ada yang berbeda dari episode 1 nih. Mungkin yang udah nonton episode 1 nih kayak bukan di tempat yang kemarin ya. Iya, jadi kita pindah. Betul. Nanti minggu depan rencananya mau di kos aku. Waduh. Nanti tiap episode beda tempat gitu ya. Betul. Berpindah-pindah. Kita di luar tuh, kayaknya di luar. Di parkiran ya. Di parkiran. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman stay tune terus ya, karena nanti di akhir apa yang sebutnya podcast ya. Nanti bakal ada hadiah nih. Bakal ada hadiah. Jadi selain kita bicara sama narasumber yang luar biasa, kita juga bakalan bagi-bagi hadiah buat teman-teman yang join, dan tapi harus sampai akhir karena nanti hadiahnya tuh ada di akhir. Jadi nanti ada kita bagiin 3D modeling sebanyak 300 lebih gitu, 3D modeling lampu dan sofa. Banyak banget. Lampu dan sofa yang bakalan bisa kalian akses melalui link yang ada di kolom chat. Nanti kalian bisa klik aja linknya, nanti isi isi email kalian dan bakal dikirim ke email kalian gitu. Dan kita juga bakal ada games. Nah, iya, games yang menarik gitu. Menarik banget ya. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Ya bukan ditarik gitu dong. Jadi teman-teman bisa stay tune terus. Besok 17-an tuh. Teman-teman bisa stay tune terus sampai akhir. Kita bakal nemenin kalian di malam minggu ini supaya kita bisa dapetin ilmu seputar interior dan juga arsitektur. Karena tapi kita siapa? Iya, kitanya belum kenalan nih. Kenalan dulu nih. Tak kenal Mbak Kata. Tak Aru. Tolong. Oke. Kita kenalan dulu lah. Kita kenalan Ada dulu. penonton baru soalnya. Ya, mungkin yang belum nonton kemarin. Episode 1 bisa kita kenalan ya. Dari yang paling kiri deh. Yang paling apa nih? Paling apa? Paling apa lu? Paling apa? Halo semuanya, nama aku Rasyad. Aku dari bidang arsitektur. Oke, aku Ashifa dari interior. Aku Yasa dari kalau arsitektur aku pendidikannya. Jadi kalau aku bakal ya jadi SPD lah ya. Ngajar ya? Iya. Kalau Rasyad kan arsi ya jelas lah ya. Nah kan kalau Yasa nih interior ya. Ashifa. Oh iya, maaf Ashifa. Ashifa. Kalau malam Ashifa. Kalau ada namanya. Oke, Ada waktu. Nah kan tadi Ashifa-nya karena kita kan ya udah sejurusan mah apa arsitektur gitu kan. Oh, interior emang ngapain aja sih? Interior kita tidur. Nggak ada yang kita juga tidur. Kita tidurnya pagi malah. Pagi. Nah, makanya tema kali ini tuh menarik banget nih. Karena mungkin kalau misalnya desain ruang itu bisa diambil sama arsitek ya untuk teman-teman interior. Tapi kalau untuk furnitur, untuk produk itu kayak arsitek ngapain ya, jangan ke situ-situ ya. Gitu. Jadi kayak bidangnya asing banget kan asingnya ya. Jadi bidangnya interior banget nih kalau untuk tentang produk furnitur gitu. Furnitur ya. Karena kita malam ini nggak cuma ngomongin tentang apa ya, furnitur sama tentang apa ya. Ya kayak furnitur tuh nggak arti ke interior, tapi juga kita bakal ngomongin tentang apa ini? Cuan. Betul. Kita bisa Kenapa? Takut diambil lagi ya. Jadi kita bakal ngomongin tentang kebanyakan tentang furnitur dan juga cuan gitu. Jadi mungkin kita langsung kenalan aja kali ya sama narasumber kita tuh di desainer interior atau arsitektur sebenarnya, atau malah tidak keduanya, atau siapa? Iya. Jadi kita langsung aja kenalan saya sama narasumbernya. Oke. Halo Kak Bene. Halo Kak Bene, halo. Halo Kak. Kak Bene nih. Hai. Oi. Halo Kak. Halo. Hai guys. Kabar Kak? Aman Kak? Aman Kak? Putus-putus Kak? Wah. Waduh. Selamat malam Kak. Jelas kah Kak? Malam. Hai, ya. Gimana kabarnya Kak? Iya, putus-putus nih. Agak sedikit koneksi lah ya. Garis potongan. Bukan dong. Jadi garis potongan. Oke, mungkin bisa perkenalan. Putus-putus. Kak Bene. Oh iya. Oke. Saya Bene.
dari Semarang, domisili kerja juga di Semarang. Satu desain produk untuk brand furniture di Semarang. Udah go internasional. Ush. Bukan dari, nggak punya background arsitek, tapi saya dari interior, dari Pika, dari lebih ke furniture lah. Furniture. Pendidikannya lebih banyak ke perkayuan dan furniture. Begitu. Pika tuh apa? Yes, Pika, PIKA, Pendidikan Industri Kayu. Oh. Jadi dia ada sebuah instansi pendidikan di Semarang. Hmm. Sekarang ada SMK dan ada Akademi Teknik Industri dan Desain Interior. Nah, cuman outputnya banyak yang lebih gimana ya? Outputnya lebih masuk ke manufacture, ke interior. Hmm. Untuk ke furniture jelas sih ada banyak. Berarti fokusnya lebih ke kayu ya, Kak? Kayu berarti mahir banget Betul. tuh. Kayu gitu Kak Ben. Kalau Esa Lumayan. Mahirnya banyak. kan kalau Esa nih banyaknya mungkin kayak kemarin bikin apa sih? Aku lagi bikin kemarin ke artwork gitu dari makram tali, dari tari makram. Makramnya. Tapi juga tetap ada kayunya. Jadi kayu tuh di interior sangat-sangat erat gitu. Kayak semua elemen hampir ada kayu ya di dalam. Iya, betul. Kayu ya. Ya, betul. Berarti Entah itu solid, entah itu plywood. Oh, itu juga termasuk, Kak? Ya, semua material dari kayu kan. Iya betul. Kayu tuh emang udah sangat ini ya apa namanya? Common Banyak lah. produknya entah itu limbahnya pun bahkan bisa dijadikan produk. Iya. Dengar-dengar Yes. dari serbuk kayu juga bisa jadi sebuah karya desain gitu ya, Kak? Iya. Ya, banyak dari serbuk kayu. Jadi pengolahan kayu sebenarnya udah sangat luas ya. Kayak plywood pun udah berapa macam. Kalau kalian kenal item-item MDF, hardboard, semacam itu. High density, medium density, banyak banget. Jadi, Iya. dan itu pun spesifikasinya sendiri-sendiri. Sesuai kebutuhan lah. Kalau Kak Bene sendiri seringnya pakai yang tipe kayu gimana gitu? Lebih banyak pakai solid karena tuntutan pasar lebih banyak pakai solid dan mahoni. Beberapa ada. Ya, kayu mahoni, kayu yang warnanya agak-agak merah gitu, nggak semerah meranti. Ada beberapa yang pakai sungkai. Gimana? Jadi dari sekian banyak kayu itu dari Kaben itu lebih memilih mahoni, Mahoni, terus juga tadi ada sungkai gitu ya. Yep. Oke, ngomongin industri kayu Halo nih Mas Kak. Danang, sound. Yep, Suaranya masuk? Aman nggak? masuk. Oke. Saya penasaran suara saya masuk nggak ya? Iya, masuk Kak, masuk. Iya. Masuk, aman ya. Oke. Keduanya saling nunggu. Oke. Ngomongin tentang industri kayu nih Kak. Kalau biasanya kan kita ngedengar industri kayu itu bayangnya pabrik ya. Iya, Tapi kayu. iya, tapi KBN ini bisa membawa kayu ini ke pasar global. Yang internasional. Iya. Nah itu boleh diceritain nggak Kak perjalanannya tuh bisa sampai masuk ke pasar global tuh kayak gimana? Masuk ke pasar global sebenarnya nggak melulu kalau dari saya ya. Lebih ke desain ya. Karena kalau kayu, material, memang mereka punya tuntutan sendiri-sendiri banyak sih. Ada yang memang lebih suka jati, oke. Brand itu pasti bikin pakai material jati. Banyak, Indonesia banyak perusahaan-perusahaan besar yang fokus ke jati. Mahoni banyak. Kenapa mahoni banyak? Karena treatmentnya lebih gampang. Secara teknis produksi, treatmentnya lebih gampang. Looknya lebih netral. Jadi seratnya nggak terlalu kuat. Resikonya lebih kecil, nah kayak gitu. Jadi banyak produsen yang lebih nyaman pakai mahoni. Jati sebenarnya lebih eksotis. Ebony, Jati, Makassar Ebony itu lebih eksotis. Tapi ya you know lah ya, hutan makin habis bro. Iya benar di Indonesia. Jadi cari kayu juga. Kalau kita tebang
yang kecil-kecil juga nggak bagus. Tapi kalau harus nunggu tua, kita makan apa? Iya, Jadi betul. harganya tinggi. Hmm. Ada stok, tapi lu berani bayar berapa? Hmm. Iya, Begitu. betul. Jadi makanya kenapa kok di Eropa ada atau di Amerika atau di luar negeri atau di Indonesia sendiri lihat furniture jati ada meja kecil lah 5 juta 4 juta gimana ceritanya karena kayunya mahal Kalau jati tuh begitu. meskipun itu bisa mahal banget ya kabinnya ya. Yes, ya salah satu kayu yang eksotis di dunia ya jati teak ada ebony banyak lah beberapa. Aku mau tanya deh Kak, tapi sebelum aku nanya, buat teman-teman juga yang mau nanya, bisa langsung di kolom chat aja ya. Iya. Nanti biar kita pilih dan kita bisa obrolin nih sama Kak Bene sendiri gitu. Aku mau tanya Kak, kalau misalkan material tadi itu yang Kak Bene pilih, ya itu kan mahoni ya. Itu kalau misalkan dibawa ke pasar global, tentunya kan digunain di negara yang mungkin apa ya iklimnya beda gitu, sama di Indonesia gitu. Itu apakah ngaruh juga Kak pemilihan mahoni itu? Karena musim di sana gitu. Ya pastinya pengaruh ya. eh, Negara-negara kayak Kanada, Rusia, mereka lebih ekstrim kan ya suhunya. Sebenarnya kayu apapun memungkinkan. Cuman ya itu tadi risikonya treatmentnya dari sini harus well prepare dulu. Kayunya harus benar-benar kering Iya. atau mungkin ada beberapa konstruksi yang membuat dia bisa stabil kayak gitu. Termasuk sampai packing. Oh, Nah, kayak jadi Kirim ya. ya, iya, ekspor ya. jadi kenapa furniture brand-brand besar tuh mahal jadi eksklusif karena sejak dia motong bahkan sejak dia nanam atau tebang motong sampai proses produksi itu benar-benar diperhatiin tuh satu step by stepnya apalagi kalau ketemu kayak tadi kan negara yang suhunya ekstrim kita harus kirim ke Rusia nih kita harus kirim ke Kanada nih nah kita harus mikir dulu ini kayu benar-benar kering atau enggak ini kayu eh, resikonya tinggi atau enggak gitu Ya. jadi itu juga yang ini kalau ngomongin cuan ya, atau ngomongin masalah bisa atau duit, kenapa banyak perusahaan kecil di Jepara yang terkenal dengan mebel dan ukirannya itu kolaps karena mereka tidak memenuhi standar-standar yang seperti itu. Ada sih yang memenuhi standar, tapi mereka home industry, jadi kadang kayu mereka terlalu muda, kayu mereka nggak kering, begitu berangkat sampai tempat nggak karuan, ada yang pecah lah, ada yang bengkok lah, ada yang macam-macam lah. Jadi Ya. kita main bahan organik kan ya. Kayu itu kan dari alam, jadi resikonya banyak. Iya. Treatmentnya harus benar-benar, ya harus well prepare sejak sebelum dia berangkat, saat dia proses gitu. Sama aku mau baca ini, ada pertanyaan dari Jojo. Katanya, Mas waktu pertama kali ekspor furnitur rasanya gimana? Nervous nggak Mas? Katanya gitu. Rasanya gimana mungkin Kak Ben pertama kali ekspor furnitur? Itu Pertama kali masih inget nggak? Halo Ju. berapa gitu? Iya tahun berapa gitu? Kayak Lama banget gitu. dari zaman SMK gitu. Dari awal banget. Kebetulan Ekspor gitu kan. Seragam sekolah masih pakai seragam. kebetulan aku belum punya perusahaan sendiri nih Jo. Jadi masih ikut orang. Oh, masih orang. Masih ikut orang. Jadi saya desainer produk di sebuah brand. Sebelumnya sempat di brand besar juga, tapi sebagai estimator, engineer gitu. Pure desain estimator. Jadi mulai kerja desain mungkin sejak 2011. Nah, di situ baru mulai merintis bersama si bos bikin perusahaan ini. Pertama kali ekspor, ya sedap-sedap cemas. Karena itu tadi seperti yang aku cerita, karena kualitas harus benar-benar dijaga dan ini barang sampai sana aman nggak ya? Ini barang sampai sana pecah nggak ya? Ini laut bersahabat nggak ya? Kadang kita udah nyiapin semaksimal mungkin, tapi di perjalanan kan nggak tahu ya. Iya. Nyampe. Ekspedisi kan kita nggak tahu. Iya. Agak Ya, betul.
Betul. Kadang ekspedisi juga sangat berpengaruh. Hmm. Ekspedisi sangat berpengaruh. Makanya harga ekspedisi pun sempat ngeri karena ya sangat bergantung sama kondisi ekonomi. Perang kemarin sangat berpengaruh. Jadi ya eh, apa ya? Keterkaitannya dengan banyak hal cukup luas. Hmm. Iya, iya. Kak Terus Ben pernah desain kayu apa yang paling aneh? dia siapa tuh? Ini ada Siapa nih? Aileen. mana sih? Ada Aneh, aneh. ada Arvin, desain beda banget dan selera Indo sama orang luar negeri. Satu-satu ya, satu-satu ya. Iya. Aileen pernah desain kayu apa yang paling aneh? Aneh sih enggak ya, cuman langka. Ada yang Langka. sempat minta, ini vinir ya. Vinir, belum kayu. Vinir Oh. Makassar Ebony, itu pun susah. Kayu Makassar Ebony itu dari Makassar. Itu nggak boleh keluar. Sebenarnya idealnya nggak boleh keluar dari Sulawesi dan nggak boleh. Itu kelihatannya US sudah melarang kayu itu masuk ke US karena kayu itu langka. Iya, jadi lumayan challenging karena minta solid dan harus masuk US. Akhirnya kami pakai vinir. Vinir, kalian paham vinir kan? Vinir itu kayu yang dipotong tipis banget sampai Iya, kayak iya. Itu dia kayak HPL tapi dia kayu asli ya, Kak? kertas gitu. Mungkin sebelum Betul. masuk terlalu Betul. jauh gitu Kak, kita juga kayak penasaran kan dari tadi ngomongin kayak brand Kakak, terus kayak kayu-kayunya, mungkin kayak Kakak ada ini nggak kayak misalkan nama brandnya tuh apa biar kita juga bisa tahu gitu kayak Oke, ya kayak gimana Kak? aku desainer di brand Lilico. Bisa dicek websitenya. Ada LILYKOO. Di sini ada Lili juga. Lili yang sama kah? Nanya dia nih. Ternyata dia yang punya. Tiba-tiba. Iya, langsung ambil hak cipta. Wah, kayak apa nih? Lagi rame nih. Lagi rame. Berarti Lilico ya? Billy. Ya, ada websitenya. Bisa dicek. Berarti kan tadi tuh kita ngomongin ekspor ya, berarti brand Lilico ini kan udah sampai ke luar negeri. Nah, itu tuh berarti langsung ke kliennya atau misalkan mulai dari dimasukin ke pameran dulu atau gimana Kak? Macam-macam sih, banyak cara sih. Itu pameran iya, kami join sama arsitek iya, kami ada marketing kebetulan di sana. Jadi banyak cara sih. Kalau yang rutin memang pameran rutin. Jadi di US kami ikut pameran rutin setiap bulan April dan Oktober di 2 musim itu. Pamerannya Jadi apa? gimana? Pamerannya tuh kayak gimana di sana? Ya, Apa? pameran apa gitu ya? Pamerannya High Point Market. Oh, High Point Market, HP Market. Ya, Dia High kayak- Point di Apa gimana? gimana Kak? Asifa, Iya, sorry putus-putus. iya produknya itu dipamerinnya tuh gimana gitu, Kak? Ya, kayak tadi High Point Market itu di mana sih Kak? High Point Market di US, di Amerika. Lalu pamerannya bagaimana? Ya kayak pameran sewajarnya di Indonesia. Kalau di Indonesia ada IFEX, jadi banyak brand berkumpul, ada ya brand macam-macam lah di situ berkumpul. Cuman memang kebanyakan brand-brand yang sudah mendunia, jadi cukup berebut untuk masuk ke sana. Tapi worth it lah. Cukup bisa untuk makan buat perusahaan kalau bisa masuk ke sana. Memang ada tips and trick. Kalau saya rasa sama ya semua pameran. Kalau ikut pameran itu kan sekali 2 kali mungkin kamu akan dilirik. Kamu hanya akan dianggap oh ya dia eksis di sini. Mungkin nanti pameran ketiga, keempat baru kamu bisa makan sesuatu dari sana, dapat sesuatu dari sana. Biasanya sih begitu. Jadi memang berarti udah sering ikut event High Point Market ini ya? ya rutin, kebetulan rutin. Rutin gitu Kak? Atau setiap berapa tahun? Gimana? Itu event rutin gitu Kak? Atau Betul, rutin. Setiap April dan Oktober. April dan Oktober berarti setahun bisa 2 kali nih. Iya, ya. Berarti kayak kalau di Indonesia tuh kayak IFEX gitu ya? Nah, kalau IFEX itu kan hanya sekali ya. Ya, Nah, kalau High Point itu dua kali, April dan Oktober. Jadi, sedangkan itu kan jaraknya pendek banget, setahun 2 kali 6 bulan. Jadi begitu barang untuk pameran April misalnya,
Ya. Februari kita harus berangkat. Wah, Februari berangkat, Maret, April mulai pameran, kita udah mulai prepare buat Oktober. Wow. Nah, ya udah gitu aja terus. Produksinya lumayan harus kejar-kejaran juga. Biar Ya. Iya, tayang. iya, Tayang. memang. Kalau memang mau masuk ke pasar-pasar besar seperti itu, memang produksinya harus benar-benar well prepare ya. Jadi UMKM bisa atau enggak? Mungkin bisa, tapi perlu ada bendera besar yang bisa bawa dia ke sana. Hmm. Karena dia banyak lah kan perintilan-perintilan ketentuannya kan banyak. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Sambil Bagas. baca chat ya, Iya, ada pertanyaan dari Kak Bagas. Sharing Kak bentar-bentar tentang dari atas nih. produk Eiralin. pasar dalam negeri dan luar negeri Kak. Desain model seperti apa yang sekarang sedang laku di pasaran internasional? Oh, lebih ke desain model gitu. Wah, Sulit ya, Kak? enggak sih. Oh, Hai guys, salam kenal. Salam kenal. taruh kenal. Ini ada Bagas. Aku baca satu dulu ya. Kak Ben, sekarang kan banyak isu soal keberlanjutan. Gimana cara Mas tetap pakai kayu tapi tetap ramah lingkungan ya, Kak? Paling enggak kayu itu berizin. Oh. Jadi banyak ada SVLK, ada macam-macam lah. Kalau masuk ke industri yang lebih besar. Nah, semua kayu itu berizin seharusnya idealnya karena jadi pemerintah bisa nge-track, bahkan dunia bisa nge-track. Bahkan kalau ekspor ada beberapa perusahaan dari luar atau buyer dari luar yang dia minta ini surat kayu yang aku pakai legal atau enggak. Nah, Oh. jadi kita bikin mebel juga harus bertanggung jawab dengan kayunya. Itu. Lalu ada juga beberapa brand yang memang sudah aware dengan ini, ramah lingkungan, eco-friendly, sustainability gitu. Beberapa brand dia pakai kayu bekas, dia reuse. Jadi benar-benar memanfaatkan kayu sisa. Sampai ada beberapa brand yang sharing dikit nih. Ada satu brand yang dia base-nya pakai kayu jati. Dia beli rumah joglo yang benar-benar sudah ditinggal di pedalaman. Itu rumahnya mereka beli. Bukan dari segi propertinya, tapi dari segi materialnya. Karena rumah joglo itu kan hampir semuanya kayu jati ya. Ya. Nah, mereka reuse dari kayu-kayu itu terus dijual, diekspor. Itu brand yang cukup besar juga. Kalau kalian sempat main ke IFEX, kalian akan menemui beberapa brand yang kayak gitu. Jadi, gimana caranya agar tetap ramah lingkungan? Salah satunya itu. Lalu harus pakai kayu yang benar-benar berizin. Karena kalau berizin berarti kayu-kayu itu sudah legal. Nggak tebang pilih, sudah diawasi pemerintah, macam-macam. Atau pakai kayu reuse, kayu-kayu yang bekas gitu. Kalau dia itu, Kak, desain produk beda banget nggak? Selera Indo sama orang luar negeri? Oh, jelas beda. Oh. Karena dari badan udah beda ya? Iya, dari badan, kayak dari postur, wajah, warna, tes orang emang beda gitu. Apalagi udah beda negara, beda keyakinan. Nggak gitu juga dong. Nggak gitu juga. Oke. Dari ukuran jelas beda. Jadi dari proporsi dan ergonomi pasti beda. Kalau mau lebih dalam lagi nanti masalah, kalau kita bicara sofa itu kan kompleks ya. Kita harus bicara masalah ergonomi, kita bicara material. Karena material sofa kan ada busanya, density-nya. Karena berat orang Asia, orang Eropa, orang Amerika beda-beda. Jadi biar sofa ini enak, lu harus pakai density berapa di dalamnya tuh lu harus pakai webbing kah, atau lu harus pakai pocket spring kah atau apa. Nah, jelas beda. Jadi karakter desainnya pasti akan beda. Jadi kadang itu juga yang bikin mahal. Kenapa kok ini gue beli barang di mall 700.000 dapat, kenapa yang ini harus 3 juta sama-sama satu seater. Nah, kita nggak tahu nih dalamnya kayak gimana, kita nggak tahu nih pasarnya mau kemana. Nah, kayak gitu. Jadi pasti beda style, apalagi kalau kita bicara style ya, nanti bisa macam-macam lagi nih. Iya. Beda lah. Jadi selera orang Indo sama orang luar negeri beda atau enggak?
kelihatan ya Kak, itu dari karakter-karakter orang tuh kan pas di mana tadi High Point ya. Iya, High Di Point. High Point kan Yes. kelihatan tuh karakter-karakter orang, terus kayak jatuhnya berarti di High Point tuh kayak market gitu ya, kayak bukan kayak apa namanya? Betul. Kan kalau mobil tuh kayak kemarin tuh ada Gias yang kayak ngebahas Yes. kayak apa ya? Bukan fashion show. Masa fashion show? Apa? Ya, jadi Ya mungkin semacam itu. ya aku ngebayanginnya kayak nanti tuh si kursinya tuh disimpan di sana, nggak ngelayang dong. Mutar gitu ya. Iya, Muter Floating. floating. kursinya. Iya itu. Kursinya ya, bukan orangnya. Yang muter. Orangnya floating. Orangnya muter. Orangnya yang muter. Berarti itu tuh aku juga sempat dengar ada apa yang Milan itu ya Kak. Milan. Milan tak. Betul, Milan Show. Oh, Milan Milan Show. Saya nobat lama. Milan Show salah satu pameran internasional juga. Milan Show, ada High Point. Biasanya dua itu yang lebih moncer ya, lebih tenar. Kalau dari Indonesia sendiri nih Kak, Bedanya yang ikutan ke sana gitu Kak. Kalau dari Indonesia sendiri, Perwakilan. berangkat ke High Point banyak. kayak ini. Berangkat ke High Point banyak. Oh banyak. Berangkat ke Milan Show itu yang lumayan repot. Oh, Kenapa jadi ya? beda. Karena biasanya untuk Milan Show itu mereka lebih dalam tanda kutip dimonopoli sama orang-orang Eropa atau dari kalangan mereka sendiri karena ya Ormas mungkin gitu. mereka benar-benar menjaga kualitas dan stylenya. Jadi memang mereka benar-benar menjaga arah ekspedisinya akan kemana gitu. Jadi lebih Jadi eksklusif. selektif banget. Kalau Milan Show. Iya, Sangat eksklusif. Pamerannya juga gila-gilaan, udah nggak kayak kita sekadar bikin setrum dan dipajang gitu, enggak. Bener-bener dramatik, Berarti di sana orang-orang cakep-cakep. Iya ya. di Milan ketemu ini nggak Kak, pemain sepak bola gitu? Atau artis gitu Kak, atau siapa selebriti gitu. Siapa selebriti ini Milan? Di Milan Iya, Atau iya, orang-orang banyak, terkenal banyak. gitu ya. Oh iya. Banyak. Wah. Iya, banyak. Ada brand internasional, Christopher Guy, itu pabriknya di Semarang. Hah? Ya, Pabriknya di sekarang, Pergai. Tapi di Semarang. iya, pabriknya di Semarang. Mereka sempat beberapa kali ikut Milan Show. Film James Bond yang keberapa itu ya? Mereka ada support di sana karena mereka memang diminta setting interiornya. Banyak kok produk lokal Indonesia, maksudnya brand besar yang dibikin di Indonesia itu banyak. Dan memang kualitasnya diakui. Dan karena tenaga kerja murah di sini. Jadi Aldi Taher. Tapi nggak ada Aldi Taher Kak di sana. Yang di Master sudah. Tiba-tiba. Aldi Taher ini. Ini deh Kak, tadi kan di High Point ternyata aku kira tuh yang baru apa yang udah go internasional tuh udah maksudnya Baru di kita aja gitu. Ternyata udah banyak ya. Ternyata udah banyak tuh kayak Iya. kan khasnya Indonesia itu kebanyakan kayu-kayuan atau mungkin perbambuan gitu kayak mungkin kalau banyaknya apa sih Kak yang ke sana yang dari Indonesia sama kayu juga? Lebih ke jenis produknya kali Kak. Apa jenis produk yang laris? Maksudnya banyak peminat di Yang trendy lah, yang trending sana. apakah kursi kah atau apa gitu? Halo Kak, lagi mikir. Putus-putus guys. Oh gitu. Dari Indonesia yang khas gitu ya. Iya. Sebenarnya Indonesia selalu dinantikan ukirannya. Oh. Wah. Iya. Kualitas, ya ciri khas Indonesia, Bali, Indonesia Timur itu kan banyak banget. Itu sangat eksotis, sangat dinantikan, sangat banyak orang tertarik. Hanya memang niche market karena ya lu bayangin deh, ya kali rumah isinya full ukiran Jawa kelihatannya capek ya kalau sekarang. Orang pasti lebih milih sesuatu yang modern, yang function, full, benar-benar fungsinya bekerja dengan baik, nggak neko-neko, cuman mungkin ada satu sudut yang jadi poin dari ruangan itu gitu. Buat aksesoris hanya di situ satu ukiran. Jadi akhirnya karena niche harganya jadi mahal.
gitu. Mahal juga ya produk-produk kita ya. Iya, iya. Italia juga gitu, sama. Kasusnya juga sama. Aduh. Lo ngomong ke aku. Kalau aku lihat dari brand dari kakak sendiri yang Lilico itu, aku lihat itu lebih ke apa? Klasik. Klasik ini. Klasikal, Deco. modern, Art Deco. Art Deco. Deco ya, benar gak? Ya, Betul kan? betul, Nah, itu kenapa itu Kak? betul. Oke, mungkin ada sambungannya sama ini nih. Aileen, Kak, desain produk beda banget. Nggak, saya bukan gitu. Proses desain seperti apa yang proses desain seperti apa yang kakak biasa, dari mana inspirasinya? Nah, ini nanti nyambung sama yang ini ya. Oh ya. Ya, jadi aku arahnya lebih ke Art Deco, French style. Eh, Kalau ngomongin artis, lebih ke Ruhlmann. Kalau kalian mungkin bisa browsing setelah ini. Nah, arahnya lebih ke sana. Ruhlmann. Ya, Jacques Ruhlmann. Berarti Nah, prosesnya ini guys, aku kirim di chat ya. boleh Kak, Wah. kirim di chat. Ruhlmann. Jacques Ruhlmann. Iya. Coba orang ini deh, orang Prancis. Namanya aja, ya orang Coba Prancis. pakai aksen Sunda. Emil Jacques Ruhlmann. Setidaknya sudah berusaha ya. Ngomongin tentang high market nih, balik lagi. Pertama kali kakak high market itu ada Wait, tadi sampai mana nih? Oh iya, ya. Halo, masuk gak Kak? Gimana guys? Ya. Ngomongin tentang high market nih, balik lagi. Ya, pas kakak pertama kali nampilin produk kakak di high market point, itu ada apa ya, kegiatan yang berkesan gitu, bukan kegiatan ya, apa ya? Kejadian yang berkesan gitu ketika baru mulai ditampilin di high market point ini. Atau mungkin ada apa ya, kayak culture shock gitu, kayak pameran di Indonesia sama yang di luar itu perbedaannya tuh gimana, atau orang-orangnya atau gimana gitu, perbedaan kondisi. Perbedaannya kalau menurut aku nggak banyak sih ya, karena nggak begitu mencolok, sorry. Karena ternyata banyak orang-orang kaya juga yang di Indonesia yang menyukai barang-barang seperti itu. Jadi sebelum ke High Point kan beberapa tahun dulu tuh kita build brand, baru kita go internasional ke High Point market. Nah, jadi sebelum itu juga kita bikin barang yang kualitasnya memang ekspor, dan lokal juga, beberapa orang lokal beli custom ataupun koleksi normal. Nah, ini nyambung nih. Tadi ada yang tanya, Lili kok bisa custom? Nggak bisa. Jadi ada yang mau pesen tuh. silakan email ke marketing kami. Jadi memang yang berkesan itu kadang saat kita dinotis sama arsitek-arsitek besar di sana. Itu cukup berkesan. Jadi tiba-tiba kita pameran, kita nggak tahu nih siapa yang datang. Bahkan kan saat kita pameran nggak mungkin dong desainernya atau ownernya jaga. Jadi kita pakai marketing dari sana, atau kita sewa orang atau gimana lah. Tiba-tiba setelah pameran kita lihat nih feedbacknya. Oh, ternyata si ini request. Oh, ternyata si ini ngerespon. Oh, ternyata tiba-tiba si ini datang ke kantor. Oh, tiba-tiba janjian ke Indonesia. Untuk itu ya Kerennya manual. Aku mau nanya, kalau best produk kakak sendiri yang benar-benar kakak tuh pede banget gitu untuk dipamerin di sana gitu, itu apa Kak? Kalau bisa semua orang harus lihat produk ini gitu. Kalau bisa ditaruh di tengah-tengah. Oh gitu. Itu apa tuh Kak? Kalau dari mirror.
Kaca. Kaca. Kaca ternyata. Kacanya dari Iya. apa? Dari kayu? Enggak. Ya kaca-kaca. Kaca-kaca. Tapi maksudnya ada Ada Desainnya gitu ya. Iya. Wow. Macam-macam sih. Ada yang pakai besi, ada yang pakai beras. Ya gitu. Jadi mereka mereka suka barang-barang seni, furniture yang ada hubungannya dengan seni. Jadi aksen point di rumah atau di kantor atau di Bisa studio jadi gitu dekorasi mungkin. juga gitu ya Kak. Boleh Nah. lihat nggak, Kak? Melihat. Betul. Caranya gimana nih? Oh iya juga. Ada Baca Caranya pikiran. gimana nih? Kelihatannya bisa langsung akses ke web aja kali ya? kayak Atau mungkin bisa dibukain websitenya dari situ? Oh iya. apa tuh Kak websitenya Kak? Websitenya boleh Yang di Liko. share. Yang Liliko Kak. Atau yang... Yep. Oh. Yep. Oke. Admin boleh admin. Sambil nunggu mungkin bisa sambil bacain. Bacain komentar kali ya. Oke. Kira bakal kayak Firman Rusnandan. Firman. Firman lagi nih. Kayak tahu nih Firman nih. Pernah denger nih ya? Firman. Kak, aku mau tanya, setahu Liliko itu kan bisa custom design dari arsitek sama interior designer gitu kan, Kak. Kak pernah dapat request yang out of the box gitu? Kak, misal dari finishing yang unik atau desainnya gitu yang pernah Kakak dapat? Pernah sih. Kami pernah, ya mungkin karena orang itu sangat penting, jadi kami desain barang itu, tapi nggak tahu barang itu dipasang di mana. Aneh sih, lebih ke aneh. Jadi ada beberapa ya orang-orang kaya lah ya. Mereka punya beberapa tuntutan yang rahasia dan gue butuh furniture dengan spek ini, ntar lu taruh aja deh, ntar gue yang pasang karena lu nggak boleh tahu ruangannya di mana. Itu ada. Confidential ya. Rahasia. Kalau nggak berizin emang pasti nggak boleh keluar negeri ya. Iya, Ya. beberapa kan kita harus kirim barang keluar negeri ada dokumen ya. Iya, iya dong. Kita harus ketemu di pintu-pintu bea cukai, pajak, dan sebagainya. Tren baru high point market itu ngaruh ke Liliko nggak sih? Misalnya material atau warna? Ngaruh, tapi kita nggak banyak merespon perubahan tren itu karena itu akan mengubah identitas perusahaan. Jadi sebisa mungkin lu idealis. Lo boleh adjust sedikit, ikuti tren, tapi jangan dihilangin idealisnya karena itu ciri khas. Begitu. Ini Kita bisa saya ngikutin, kita perlu tahu trennya lari kemana, perlu sangat. Kita harus ngikutin, cuman tolong jangan semuanya diaplikasikan ke brand yang kita bikin. Nggak bisa langsung di asal apa? ATM. Iya. ATM. Nih, ada nih webnya nih. Nah ini udah ada nih share-nya Kak. Boleh nih dilihat. Yang ini ya Kak bener ya websitenya ya? Yes. Wah, unik-unik tuh. Keren nih koleksi. Kacanya yang mana nih Kak tadi? Yang best produk yang mana Kak? Waduh, lihat data dulu dong. Bisa akurat. Ini bahannya apa nih Kak? Kira-kira. Kayaknya bahannya unik-unik. Kebanyakan dari kayu. Nggak kebanyakan dari kayu, cuman memang seperti yang kita ngobrolin tadi. Apa yang bisa dijual dari Indonesia? Handmade-nya, ukirnya. Nah, itu yang kita jual. Wow. Padahal bentuknya organik Jadi banget. semua yang dilihat pakai kayu ya. Kayu betul. kan Itulah kebanyakannya kaku, Iya. kasar gitu kan. Nggak yang kayak gitu. Iya. Muter-muter gitu. Iya. Tingkat Itu berarti apa? kesulitannya di situ. Jadi Itu pakai kayu mahoni ukir, juga? Oh, Iya. iya. kebanyakan mahoni. Mahal itu ya Kak. Kalau kita beli nggak bisa nih kayaknya. Kalau aku ngaca di situ jadi kayak ini nggak kayak Nagita Slavina. Menambah ketampanan ya. Ngaca di situ. Segitu. Lumayan ya. Kaca. Unik-unik ya. Gua bacain komen-komen ya. Boleh Kak. Banyak banget nih. Iya banyak banget nih pada Tren aktif. baru high point itu ngaruh ke Liliko nggak sih? Tadi udah ya. Kak Ben, produk seperti apa yang paling diminati sama pasar ekspor? Lu mau lari kemana gitu aja deh. Jadi kita nggak bisa ngomong ekspor global ya. Di luar pun banyak pasar atau relung yang punya karakternya masing-masing. Jadi ada
aku punya kiblat ke Perancis, stylenya ke Perancis, tapi ada satu orang Perancis, beberapa orang Perancis datang, mereka lebih memikirkan function sekarang. Oh, Jadi kalau function. model yang aku bikin itu dari style Perancis kan banyak lengkungan, banyak organik, tapi ternyata orang Perancis datang ke sini, mereka ngobrol sama kita dan di Perancis sekarang sebenarnya di dunia sama sih. Kita cari tanah susah. Kita hidup di Oh, flat, kita hidup di apartemen dan ruangannya Kali kecil-kecil. ya, semakin jadi Jadi semakin orang-orang suka jadi lebih suka yang minimalis gitu kan Kak Ben, yang simple gitu, iya lebih lebih betul. Ya mengerti. memang mereka lebih stylish sih. Mereka lebih stylish. Cuman jangan lupa masalah function dan kalau bisa ya Prancis cantiknya tetap ada begitu. Lalu harus bikin barang yang cantik. Tapi kalau bisa jangan gede-gede deh. Tanah susah sekarang. Gua tinggal di apartemen kecil-kecil. Ya sekarang kan Ternyata banyak sama nih sih kendalanya sama di mana-mana sama. Kayak yang bisa di fold gitu ya. di fungsi gitu kan Yang sekarang. jadi Betul. uang juga ya kalau kayak gitu. sofa Kebutuhan. jadi Kasur. jadi Jadi meja. TV, Iya. Udah jadi banyak Betul. Tantangan tuh. rumah. Itu tantangan sekali. apa kabin tidak Ada tertarik mau bikin produk yang multifungsi gitu nggak? Kayak rumah bisa jadi sofa, bisa jadi kasur gitu. Rumah jadi sofa. Rumah Bisa. dilipat jadi sofa. Jadi kalau mau Gimana, duduk, Pak? kehilangan rumah. Waduh. nggak bisa duduk. Aduh. Ya, itu sudah terjadi sih. Sudah terjadi di Liliko beberapa orang minta custom gitu. Cuman memang akhirnya kami memberi batasan. Sorry kalau desain kami base-nya seperti ini. Kalau kamu mau custom dari base ini dan sangat merubah desainnya, kelihatannya kami nggak bisa. Biasanya kami nego kayak gitu. Karena bagaimanapun kita harus punya identitas untuk sebuah perusahaan. Jadi kita menerima special order, custom order, tapi punya batasannya. Ya, begitu. Mana yang lebih rewel, orang luar apa orang Indo? Orang Indo yang baru aja kaya, itu susah. Iya, iya. Tuh, apa tuh sebutannya orang kaya? Bercanda guys, bercanda. Iya, iya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Ben. Ada Wah, saran udah terakhir nggak? aja nih. Iya, nggak Nggak kerasa kerasa, nih. Kita ngobrolnya saking asiknya nih. Udah 2 hari kita. 2 hari. Berlebihan. Mas. Iya. Iya. Itu tadi nanya apa? Nah, ada saran nggak nih Kak Ben untuk desainer muda yang baru mau terjun nih ke dunia desain produk Seperti yang saya. iya nih, Oh iya nih, interior nih. yang baru mau terjun nih ke dunia desain produk, apalagi mau terjun ke pasar global nih. Ada saran nggak nih Kak Ben? Terjun payung. Terjun payung. Eh, ada. Jadi pengalaman beberapa belas tahun di dunia furniture dan kerjasama dengan arsitek, desainer interior. Eh, Please perkuat basicnya. Jadi kalau mau terjun ke interior, benar-benar pahami interior, benar-benar pahami norma-norma interior. Karena contoh nih kasus, jadi ada arsitek Indonesia datang minta tolong dong isiin ini, bikinin furniture buat interior yang aku buat. Kok interiornya ukurannya kayak gini, kok spacemu kayak gini. Jadi kami yang terbiasa dengan ergonomi yang standar, yang paling nyaman buat customer, tapi harus berbenturan dengan harusnya nih bisa di kayak gini, ini harusnya kamu paham norma ini, nah kayak gitu. Itu yang kadang bikin susah cari jalan tengahnya. Jadi kalau bisa, kalau lu mau benar-benar masuk ke dunia itu, pahami dulu base-nya apa. Jangan langsung. Jadi gini nih, biasanya orang belajar interior pengennya ngerender yang keren, Betul. visualnya keren, tapi dia nggak tahu normanya gimana. Yang penting lu tahu tinggi meja itu standarnya berapa, tinggi kitchen tuh paling enak seberapa. Kitchen kalau mau aku kasih LED light, lampunya aku taruh mana ya biar nggak silau. Bikin kursi itu yang nyaman kan gimana, ukurannya seberapa, nah, itu yang dipahami. Jangan terlalu tergesa-gesa untuk
memvisualkan itu dengan cantik. Memvisualkan itu dengan cantik, tapi lu lupa sama normanya, nggak bisa dibikin, bro. Begitu. Atau nggak nyaman. Nah, jadi kalau lu emang bener-bener pengen jadi seseorang yang kredibel, desainmu bener-bener bisa dipertanggungjawabkan, perkuatlah di base-nya dulu. Normanya bener-bener dipelajari dulu ya, dikuatin dulu. Iya, basicnya dulu. Tahu dulu standar-standarnya nih, gitu kan. Gitu, itu Iya. kita memamerkan visual. Betul. Oke, thank you nih. Oke. Thank you Kak Ben buat podcastnya. Guys, putus-putus guys. Putus ya. Ya udah, kita sambil nungguin sinyalnya, kita main game dulu, nggak apa-apa Kak? Iya. Makanya nggak apa-apa, mau ikutan juga boleh, ayo. Selanjutnya ini kita bakal ada games nih Kak Ben. Iya. Jadi buat Kak Ben dan penonton jangan kemana-mana dulu. Ya, Karena kita bakal ada. Karena kita bakal. Enggak ada. Oke, ini lagi di share nih sama. Kita bakal ada quiz dulu buat teman-teman yang masih stay di sini, namanya sudah terpampang. Termasuk dalam spin wheel. Iya, nanti kita spin, siapa yang beruntung kita akan kasih pertanyaan. Ya, pertanyaan. Ada kebetulan ada 55 soal di sini. Waduh, nggak mau aku. Tapi hadiahnya berapa? Kita dapat ada hadiah spesial. Apa tuh? Dapat fotonya Yas. Hey, yuk guys, jawab guys. Gak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Please jangan menang. Ih, takut menang deh. Berarti dalam hati dia ada. Takut kebagian. Nah, jadi buat teman-teman yang nanti namanya pilih, nanti kita bakal kasih pertanyaan. Nanti bakal dapat hadiah mobil sejumlah apa nih? Dapat hadiahnya apa nih? Sejumlah uang tunai sebesar Rp50.000. Buat teman-teman yang nggak menang, jangan berkecil hati karena kita bakal tetap kasih teman-teman. Kita hatinya. Kita bakal tetap kasih teman-teman 3D modeling ya. Iya. Makanya setelah itu sampai akhir. Ya betul. Oke, boleh di spin nih. Boleh nih, kakak admin. Spin ya, siapakah ini? Ada berapa orang nih? Kayak arisan ya? Wah. Belum. Pertanyaannya belum. Oke. Pertanyaan apa ya? Pertanyaannya apa nih? Oke. Dari aku deh. Tadi Kak Bene nyebutin tentang show gitu ya. Nah, show apa? Atau Kevin, Jojo. Kevin. Kevin ada nggak nih orangnya? Iya, Kevinnya belum. Iya. Halo Kevin. Sini. Ada gak? Halo Kevin. Boleh di-onin suaranya? Wah. Vin. 1. Kita hitung mundur dari 5. Kalau nggak gugur ya, Vin. 5. 4, 3, 2, 1. Ya. Petong. Kita spin lagi guys. Lagi nih. 50.000 loh. Iya loh, lumayan loh. Banyak juga yang masuk ya. Jadi banyak ya. Banyak banget nih. Kita spin ya. Sayang sekali Kevin ya. Dia dapat mendapatkan gol. Mungkin dia tidur ya. Nonton sambil merem. Cuma kita kali. Wah, Malik guys. Agustin. Dia pasti lahirnya di bulan Agustus. Happy birthday. Sekarang Agustus ya? Iya. Oh iya, selamat. Selamat ulang tahun Agustin. Ini dulu. Agustus. Halo. Ini kayak kuis ya? Lagi nggak bisa open mic. Oke, nggak apa-apa deh. Ya. Bukan. Oke, pertanyaannya tadi kan Kak Bene nge-mention tentang event atau show. Nah, boleh disebutin nggak salah satu dari event atau show yang Kak Bene pernah ikutin? Cepet Agustin. Nggak apa-apa di kolom chat juga. Woi, benar nggak Kak Bene? Kak Bene. Kak Bene bener nggak nih? Bener nggak? Bener. Lagi jawab. Jangan-jangan Agustin itu ya Kak? Bukan ya? Akun kedua ya. Saya lagi jawabin ya, Kak Bene ya. Halo Kak. Bene, halo. Kita butuh validasi. Kak Bene. Oh, Kak Bene masih di mute Kak. Kak Bene masih di mute. Hai. Oke. Benar gak nih Kak Bene? Jawabannya Milan. Bener nggak nih Kak? Iya.
Selamat kepada 50 ribu nanti buat siapa tadi? Agustin ya? Nanti Agustin bisa hubungi nomor admin yang di bawah. Iya. Nanti chat aja nomor yang ada di kolom chat. makan bakso. Makan bakso 1000. Ya, bebas, nggak apa-apa. Nah itu sudah ada nomor dari adminnya, jadi nanti Agustin bisa langsung chat aja ke WA-nya. Jangan lupa untuk isi link juga di situ ya, yang di kolom chat itu buat bisa akses hadiah 3D modelingnya. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya juga bisa banget diskusi di WA group guys. Jadi kalau misalkan belum sempat mau nanya atau malu, mungkin bisa ketik aja di WA group kita ya. Malu-malu ya guys. Ya. Terus sekarang ternyata sudah waktunya Kak. Waduh, waktunya Imsak. Sudah, iya imsak. Jadi kita juga kayak mungkin tadi udah ada apa ya, kayak bukan ketua saran dari Kak Bene. Iya. Mungkin kayak ada Ketua. Iya, closing statement singkat gitu Kak buat teman-teman yang udah mantauin kita gitu sampai malam-malam gini gitu, di malam minggu gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Bene gitu. Iya. Gua nih yang kasih pesan. Oke. Masih banyak peluang buat kita buat go internasional, dan masih banyak celah. Jangan malu buat mulai dari ikut orang dulu, nggak masalah. Pasti ada jalan buat ke sana. Nggak usah terlalu idealis. Ya. Dikit. Kayak kultum ya. Oke, makasih banyak Kak Bene udah ngasih banyak banget ilmunya, mulai dari furnitur Thank you guys. Bisnis gitu. Jadi intinya kita tetap harus memahami base ya, norma, daripada cuma keren doang gitu. Cuma visual aja. Di atas itu kita harus tetap punya pedoman norma yang memang tadi Kak Ben juga udah jelasin. Iya, betul. Jadi nggak cuma keren-kerenan aja, bagusnya doang. Tapi juga fungsional. Tuh, estetika doang ya. Terus Terima kasih Kak Ben. ini dulu Kak Bene ada akun sosial mungkin yang bisa kita ini. Oh iya, Kak Bene. Bisa follow ke Kak Bene. Biar kita mungkin bisa seenggaknya kita bisa lihat story Kak Bene mungkin ya, teman-teman di sini. Atau mungkin mau. Oke, kalau mau Liliko punya Instagram, bisa dicek di sana. Dari desain-desain terbaru, setting-setting ruang terbaru, event terbaru ada Liliko. Liliko ada dua, ada Liliko official dan Liliko US. Ada dua-duanya sama, cuman beda admin aja, yang satu orang US, yang satu orang Indonesia, tapi postingannya sama. Kalau Instagramku lebih banyak ke karya-karya ilustrasi di luar furniture. Jadi, tapi di follow juga boleh, aku kirim di message ya. Bene Daily Sketch. Jangan lupa berarti. Kalau teman-teman mungkin yang mau mutualan sama Kak Bene, boleh di follow. Ngefans sama Kak Bene bisa. Langsung aja follow dari @Bene Daily Sketch sama @Liliko. Terus jangan lupa juga buat teman-teman buat follow Arianto. Terus juga yang belum join grup WA bisa join grup WA. Kan di sana kita bisa discuss, bisa nanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum itu boleh di chat di WA aja. Iya. Karena nanti Bene mungkin bisa langsung interaksi gitu. Jadi kalian bisa langsung kayak wah, pertanyaan-pertanyaan yang memusingkan. Mungkin pas tidur nanti kayak tiba-tiba kepikiran atau di kamar mandi. Jadi mungkin karena malam minggu juga takutnya teman-teman ada kegiatan, jadi terima kasih teman-teman yang udah mau mantengin nih sampai 8:30 nih. Udah ngeluangin waktunya. Mungkin kita bakal ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu kali ya. Iya. Ya, dari Sabtu. Jadi teman-teman bisa join grup WA. Nanti di sana kita bakal infoin lagi berbagai informasi-informasi dan juga judul-judul yang menarik. Judul-judul menarik dan tentunya narasumber-narasumber yang terpercaya gitu ya, profesional. Yaudah, berarti see you guys. Makasih buat hari ini. Dadah. Dadah. Makasih Kak Bene. Bye.